Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Suri Gading dengan NIM P0512022108 kelas 1B dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu dengan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Saya ingin menyampaikan materi sebuah judul tentang anatomi kerangka tubuh manusia. Sistem kerangka tubuh manusia. Kerangka atau disebut dengan skeletal, bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Jaringan tulang melengkapi 18% dari tubuh manusia. Rangka manusia dewasa terdiri dari 206 nama tulang, sebagian besar berpasangan kanan dan kiri. Susunan kerangka. Susunan kerangka itu memiliki banyak 206 buah tulang. Terdapat pada tulang kepala, tulang muka atau wajah, telinga dalam, tulang lidah, tulang-tulang yang berbentuk kerangka dada, tulang-tulang anggota yang lengan atau aksmeritas atas dan aksmeritas bawah, atau tulang-tulang yang membentuk kaki. Kalian bisa lihat berapa jumlahnya, ya sudah tertera pada di PowerPoint tersebut. Bentuk-bentuk kerangka tubuh manusia. Nah, bentuk-bentuk kerangka tubuh manusia itu memiliki cabang-cabangnya, yaitu ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipi, tulang tidak teratur, juga tulang sesamet. Ada juga komposisi tulang. Komposisi tulang itu ada beberapa, ada foramen, yaitu suatu lubang tempat lalunya pembuluh darah, saraf, dan ligamentum. Ada fossa, suatu lekukan di dalam atau pada permukaan tulang. Ada prosesus, suatu tonjolan atau taju. Ada kondilus, yaitu tonjolan yang bentuknya bundar merupakan benjolan. Ada tuberkulum, atau tonjolan kecil. Ada juga tuberositas atau tonjolan besar. Lalu ada juga trochanter, tonjolan besar pada umumnya pada tulang paha atau femur. Kista pinggir atau tepi tulang pada tulang ilium atau kista iliaka. Ada juga spina, tonjolan tulang yang bentuknya agak runcing. Dan terakhir, kaput atau kepala tulang, bagian ujung yang bundar. Kalian bisa lihat seperti contoh yang sudah disediakan. Selanjutnya ada fungsi rangka. Fungsi rangka itu ada beberapa aja sih, yaitu memberikan bentuk tubuh sehingga mengokong untuk menjaga bentuk tubuh atau menjaga rangka tulang, yaitu tempat melekatnya otot, sehingga rangka tersebut bisa tertempel dan melekat pada otot juga. Pergerakan, yaitu pergerakan juga bergantung pada otot rangka, sehingga dapat melekatkan pada rangka tulang pada kerangka tubuh manusia. Selanjutnya ada sistem kekebalan tubuh. Sumsum tulang menghasilkan beberapa sel-sel imunitas. Perlindungan. Manfaat dari sistem rangka ini juga untuk melindungi tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang belakang, tulang dada, tulang belikat dan tulang hasta, tulang usus, tulang belakang, tulang tempurung lutut, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Juga sebagai produksi sel darah. Nah, produksi sel darah ini ada pada rangka tubuh dan susun tulang. Kalau rangka tubuh itu tempat untuk terjadinya hematopoiesis, sedangkan sumsum tulang merupakan tempat pembentukan sel darah. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Penyimpanan itu juga ada beberapa bagian, yaitu matriks tulang dan sumsum tulang. Kalau matriks tulang itu dapat menyimpan kalsium, metabolisme kalsium juga. Sedangkan sumsum tulang itu mampu menyimpan zat besi yang membentuk ferritin, sehingga disebutnya juga dengan metabolisme zat besi. Tulang itu juga ada terdiri dari jaringan tulang atau jaringan osseus, cartilago, jaringan ika padat, epitel, jaringan lemak, dan jaringan saraf. Gabungan seluruh tulang dan cartilago disebut juga
sistem rangka atau sistem skeletal. Tulang itu ada macam-macamnya, yaitu berupa bentuk jaringan, matriks yang mengandung unsur anorganik secara makroskopik, permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum. Kalau salah satu pembentukan jaringan itu salah satu tulang. Sel-selnya juga ada sel osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklast, dan juga matriks. Dan ini matriksnya yang mengandung anorganik itu dengan kalsium fosfat atau hidroksiapatit. Kalau secara makroskopik itu ada sponiosa atau kanselosa yang kompak atau padat. Jaringan tulang itu ada beberapa bagian daripada sel tulang. Sel tulang itu ada beberapa bagian, yaitu sel kondroblast atau kronosit, yaitu yang sel yang membentuk kartilago. Sel osteoprogenitor merupakan sel mesensimal primitif yang menghasilkan osteoblast selama pertumbuhan tulang. Sel osteoblast yang mensintesis dan menjadi perantara mineralisasi osteosit. Sel osteosit merupakan komponen sel utama dalam jaringan tulang. Sel osteoklast, sel fagosit yang mempunyai kemampuan mengikis tulang dan merupakan bagian yang penting. Struktur mikroskopis tulang. Struktur mikroskopis tulang itu ada beberapa, yaitu ada sistem Harvest, lamella, lacuna, canaliculi. Kalau sistem Harvest itu saluran Harvest. Kalau lamella itu lempeng tulang yang tersusun konsentris. Kalau lacuna itu ruang kecil yang terdapat di antara lempeng-lempengan yang mengandung sel tulang. Sedangkan canaliculi itu memancarkan di antara lacuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Periosteum. Periosteum ini membran vaskular fibrosa yang melapisi tulang dan banyak pembuluh darah yang melekat erat pada tulang. Pada tulang yang sedang tumbuh, terdapat lapisan sel pembentuk tulang di antara periosteum dan tulang. Contohnya juga membran periosteum itu berasal dari perikondrium tulang rawan yang merupakan pusat osifikasi. Nah, pada tulang itu yang sedang tumbuh ada satu batang dan dua ujung. Kalau satu batang itu disebut dengan diafis, sedangkan dua ujung itu disebut dengan epifisis. Tulang menurut bentuknya ada ossa longa atau tulang panjang, ada ossa brevia atau tulang pendek, ada ossa plana atau tulang gepeng atau pipi, ada ossa irregular atau tulang tak beraturan, dan ossa pneumatika atau tulang berongga udara. Rangka manusia itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagian poros tubuh atau disebut dengan aksial yang terdiri dari 80 tulang, sedangkan bagian alat gerak yang disebut juga dengan apendikular yang terdiri dari atas 126 tulang. Bagian aksial yang pertama yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu ada tulang tempurung kepala atau dengan os cranium. Kalian bisa lihat beberapa jumlahnya yang pada terang di sini. Selanjutnya ada B, tulang muka atau os phalancoranium. Nah, sama seperti yang tadi, kalian bisa lihat jumlahnya juga seperti ini. Ada juga sebutannya. Yang selanjutnya ada tulang dada atau disebut dengan os sternum. Sama seperti yang sebelumnya juga ada satu hulu, satu badan, dan satu taju pedang. Kemudian ada tulang rusuk atau disebut dengan os costae. Sama seperti yang sebelumnya juga memiliki beberapa tulang di setiap sudut tulang rusuk. Kalian bisa lihat. Selanjutnya ada tulang belakang atau os vertebrae, yaitu sebuah tulang punggung yang terdiri dari A, bagian arteriol yang terdiri dari badan tulang atau corpus vertebrae, dan B, bagian posterior yang terdiri dari arcus vertebrae. Terdiri juga ada beberapa di sini. Kalian bisa lihat juga sama. Ada tulang gelang bahu. Ada 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Selanjutnya ada tulang gelang panggul.
Di sini ada 2 tulang pinggul, 2 tulang duduk, 2 tulang kemaluan. Bagian epindikuler. Yang pertama ada tulang lengan. Kalian bisa lihat jumlahnya seperti yang saya tampilkan di PowerPoint tersebut. Selanjutnya ada tulang tungkai, sama seperti yang pertama tadi. Ada persendian atau artikulasio. Sendi atau disebut dengan artikulasio adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka. Dibentuk ketika dua tulang bertemu, tetapi tidak semua sambungan tulang memungkinkan itu bergerak. Ada juga klasifikasi sendi. Berdasarkan fungsi, ada sendi fibrus atau sinartrosis, atau disebut dengan sendi yang tidak bergerak. Maaf, terlewat. Sinartrosis pada tengkorak, ada amfiatrosis dan diatrosis. Itu 3 klasifikasi pada tulang tersebut. Ada juga sendi sinovial atau diatrosis, yaitu sendi yang bergerak. Jenis-jenisnya seperti ini, ada sendi lesu, sendi plana, sendi kondil atau sendi paksi, sendi engsel, sendi gelungsur. Ada sendi amfiatrosis, yaitu sendi yang persendiannya dapat bergerak sedikit, seperti persendian antar vertebra. Seperti ini. Berdasarkan bentuknya ada tindaknya rongga atau celah sendi dan jenis jaringan pengikat tulang. Berdasarkan pengikat sendi itu ada pengikat jaringan fibrosa. Sendi ini tidak mempunyai celah. Ada sindermosis, yaitu jaringan fibrosa yang membentuk ligamentum. Gangguan pada kelainan sistem rangka manusia. Ada yang pertama, ada fraktur, yaitu di mana orang ketika atau sendinya dalam keadaan rusak atau retak atau patah. Bisa juga ya. Yang kedua yaitu osteomyelitis, yaitu peradangan tulang yang sekitarnya terjadi akibat infeksi bakteri. Yang ketiga yaitu rakitis. Rakitis ini adalah pertumbuhan abnormal pada anak yang disebabkan kekurangan vitamin D. Yang keempat yaitu osteoporosis, yaitu karena kekurangan kepadatan serta hilangnya kekuatan tulang. Ada juga akromegali, yaitu disebabkan kelebihan jumlah hormon pertumbuhan atau growth hormone dalam tubuh. Yaitu ada fibrous dysplasia. Kondisi ini juga dengan kelainan tulang langka yang terjadi ketika jaringan seperti luka tumbuh pada tulang yang normal. Yaitu ada osteogenesis imperfecta, yaitu penyakit akibat kelainan genetik yang menyebabkan seseorang terlahir dengan tulang yang rapuh dan tidak terlalu terbentuk dengan baik. Yaitu yang ke-8, kanker tulang. Bahwa kanker tulang itu berasal dari kanker pada organ lain seperti prostat, paru-paru, ginjal, atau payudara yang kemudian menyebar ke tulang. Tips menjaga kesehatan sistem kerangka manusia yaitu dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang tinggi kalsium, memenuhi vitamin D pada sinar matahari biasanya ya, memakai perlindungan pada kendaraan, dan berolahraga seperti helm, seperti alat-alat lainnya. Berolahraga secara rutin itu sangat penting, karena untuk menjaga kesehatan juga untuk kita semua. Jangan lupa menghindari rokok dan minuman beralkohol. Terima kasih atas sekiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.